Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Sukses. Semua tutorial yang sukses tentunya ada di channel ini. Pada kesempatan kali ini, setelah beberapa bulan mungkin atau minggu, saya tidak upload video dikarenakan sibuk dengan sekolah saya. Dan di kesempatan kali ini saya ada waktu lagi untuk mengupload video. Oke, nah di video kali ini saya tidak akan melakukan tutorial ya, namun di sini akan saya mencoba men-sharing ilmu mengenai PGA. Namun di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara kasarnya saja ya, mulai dari bagaimana PGA itu jalan, seperti spek yang saya gunakan bisa menghasilkan berapa. Nah, seperti itu saja ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah RAM-nya bekerja atau bandwidth-nya bekerja, bit-nya bekerja, tidak akan. Mungkin saya akan menjelaskan secara kasarnya saja mengenai spek PGA yang saya gunakan dan menghasilkan berapa IPS ya. Oke, sebelum masuk saya akan coba menjelaskan mengenai PGA. Nah, PGA itu kepanjangan dari video grafis array ya, yang berguna untuk menerjemahkan dari sebuah program menjadi gambar ya. Lalu untuk IPS itu kepanjangan dari frame per second ya. Jadi dia menghasilkan sesekan atau sedetik itu menghasilkan misalnya 60 fps. Nah, berarti dia dalam sesekan menghasilkan 60 gambar ya. Oke. Langsung saja di sini saya akan menampilkan spek PGA yang saya gunakan ini. Nah, ini dia PGA yang saya akan coba gunakan untuk percobaan ya, yaitu Nvidia GeForce 9400 GT ya. Oke. Dan di sini saya akan sebutkan saja ya mengenai spek yang pentingnya saja ya dalam PGA, yaitu di sini mempunyai spek RAM atau VRAM ya, video RAM 512 MB dan bandwidthnya sebanyak 10,7 GB per second dan bitnya 128 bit ya, atau 128 bit, dan support directnya dia sudah 10 direct 10 ya. Oke, baik. Nah, itu dia yang mungkin akan saya sebutkan saja ya. Oke, dan kita akan coba spek PGA Nvidia ini atau Nvidia 9400 ini akan menghasilkan gambar seperti apa dan kecepatannya seperti apa gitu ya. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk tab browser ya, yaitu menggunakan Google Chrome, dan di sini saya menggunakan website UPO Test Multi-Tab Frame Meter ya. Oke, di sini saya menggunakan 4 UPO, dan ini dia 4 perbedaan dari UPO-UPO-nya, kecepatan dari UPO-nya ya. Dan di sini untuk refresh rate-nya 60 Hz dan pixel yang digunakan adalah 4 ya, dari kecepatan 240 pixel per second. Nah, ini dia kecepatannya. Ini IPS yang dihasilkan. Ini adalah kecepatan hertznya, dan ini pixel per frame-nya ya adalah 4. Oke, coba kita naikkan ya untuk speed-nya. Oke, kita coba naikkan ke 480 pixel per second. Oke, dia naik juga kecepatannya, dan di sini IPS yang dihasilkan adalah 50 ya untuk rata-ratanya. 50 dari kecepatan 480 pixel, dia menghasilkan IPS di atas atau rata-ratanya 50 ya. Oke, kecepatannya masih sama segini, dan frame-nya nambah menjadi 8 ya. Oke, kita coba naikkan lagi ya ke 720 pixel per second. Nah, yang seharusnya ini adalah 60 fps, dan dikarenakan bisa dibilang PGA-nya sangat spek rendah, jadi dia hanya menghasilkan 50 fps ya untuk rata-ratanya, dan kecepatannya masih sama, dan pixel per frame-nya dia
naik ke 12. Nah, ini dia kecepatannya. Bisa kalian lihat ya, untuk kecepatan dari yang paling atasnya itu 50 untuk rata-ratanya menghasilkan kecepatan seperti ini ya untuk dari UPO-nya gitu. Lalu untuk di 30 fps kurang tahu ya, tidak kelihatan untuk kecepatan di 30 fps. Namun dia tidak jauh beda dengan yang paling atas dikarenakan dia naik cuma 20 fps ya. Tapi 20 fps juga sangat berguna gitu ketika kita menggunakan game untuk kelancaran bermain game, dikarenakan kalau kita menggunakan atau menjalankan game patah-patah itu tidak enak dilihat ya. Lanjut, kita ada yang ke 15 frame ya. Di sini harusnya kecepatannya 15, namun mungkin ada ya untuk 15 frame dia pasti bisa, karena kan rata-ratanya juga 50 frame per second. Oke, ini dia yang 7-nya, kecepatannya seperti ini. Coba kita naikkan lagi ya. Untuk speednya kita naikkan langsung saja ya, dikarenakan supaya durasi tidak terlalu panjang, kita naikkan ke 1440 pixel per second. Nah ini dia, dan fps yang dihasilkan masih di atas rata-rata 50 fps ya, atau frame per second. Dan pixel per frame nya dia naik ke 24 dari kecepatan 1440. Bisa dilihat yang paling bawah ini semakin loncat-loncat nggak jelas ya, atau ya kecepatan lajunya tidak jelas gitu, dia loncat-loncat saja kelihatannya. Oke, kita coba naikkan lagi ke 2880 pixel per second. Nah ini bisa kalian lihat ya, untuk yang paling bawah dia cuma bisa loncat-loncat saja atau geser, pindah gambar gitu ya. Oke, untuk di bagian yang seharusnya 60 dia hanya bisa dengan spek VGA yang saya punya cuma bisa menghasilkan 50 fps ya untuk rata-ratanya. Namun dia juga suka anjlok ke 40 dikarenakan ya penggunaan screen recorder juga ya berpengaruh mungkin sedikit. Oke, kita langsung coba naikkan lagi ke yang paling tinggi ya untuk kecepatan pixel per second-nya. Oke, yang seharusnya 60 fps dan VGA-nya cuma bisa kuat masih di angka paling besar itu 57 ya. Oke. Dan ini pixel per frame-nya 64 ya. Lalu kecepatannya 3840. Oke, masih bisa kelihatan agak lancar ya untuk bermain game, walaupun tidak semestinya 60 fps. Namun masih bisa dibilang enak digunakan ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.